Pak Hairil mau dibacakan atau mau langsung nih? Ada nih Pak Hairil Anwarnya. Ya, Monggo. silakan. Siap, Bu. Silakan Pak Hairul. Sudah dengar saya nih, Bu? Dengar ya? Dengar Pak, sangat jelas. Oke. eh Kalau menurut saya itu, ini kan pembelajaran bermakna itu bukan hanya satu satu wajah gitu. Artinya bukan hanya harus dilakukan oleh berbagai stakeholder yang ada di apa di sekolah atau di madrasah. Jadi saya pikir sesuai dengan komen saya itu kita sebagai pendidik juga harus menjadi teladan bagi mereka ketika ada kasus-kasus yang seperti refleksi awal ini tadi, Ibu Lia ya. Karena 1.000 nasihat itu pun tidak akan bermakna kalau kita sebagai pendidik harus juga terlibat di dalam pembelajaran bermakna itu, yaitu menjadi teladan mereka. Kita ngajarkan pencemar lingkungan, kita sendiri Mencemari. tidak melakukan itu gitu kan. Ya. Ya kan. Kemudian kita menginstruksikan kepada anak untuk ya hemat energi, hemat biaya gitu kan. Ya. Tapi kita sendiri tidak menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka gitu kan. Jadi bukan hanya mengajak, saya pikir lebih kepada eh, dari hati kita gitu. Apa tadi namanya itu tadi? Olah hati kita gitu kan sebagai seorang pendidik gitu. Saya pikir itu pendapat saya. Kalaupun kurang pas ya, ini hanya sekedar pendapat pribadi saya aja. Terima kasih Bu Lia, Bu Titik. Saya kembalikan Bu Titik dulu. Iya, makasih Pak Hairul itu udah keren banget ya. Jadi Bapak Ibu itu, jadi kita simpulkan banyak ya. Ini tidak hanya mereka berkesadaran, habit. Nah, satu yang kata kuncinya lagi Bapak Ibu adalah apa? Keteladanan ya. Jadi sama seperti kita kalau menyuruh anak kita ya Bapak Ibu, ayo sholat gitu ya. Tapi kita nggak sholat nih. Jadi anak-anak juga nggak akan bergerak sholat Bapak Ibu. Nah itu benar yang dikatakan Pak Hairul, insya Allah mungkin itu ya kata kunci Bapak Ibu. Kenapa sih kita selama ini ngajar segala macamnya, toh mereka juga nggak berubah secara karakternya seperti apa gitu ya. Ternyata tadi habit yang mungkin nggak mendukung, kemudian tidak berkesadaran juga kurangnya keteladanan yang mereka lihat dari diri seorang guru tadi. Oke, mantap ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk pendapatnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya Bu Titi ya. Kita lanjut. Tunggu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dimensi profil lulusan yang tadi kita bahas. Nah Bapak Ibu, kalau kita apa ya namanya rangkumkan, beginilah konsep dari pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Jadi bagaimana tujuan akhirnya Bapak Ibu adalah dimensi profil lulusan. Jadi ada 8 Bapak Ibu. Di mana 8 profil itu nanti dilakukanlah pembelajaran secara berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui apa Ibu? Melalui proses langkah-langkah pembelajaran memahami, mengaplikasi, merefleksi dengan apa Bapak Ibu? Bisa dengan melakukan praktik pedagogisnya, lingkungan juga yang mendukung, digital, bahkan kemitraan pembelajaran sehingga 8 profil ini Bapak Ibu bisa tercapai. Itulah dikatakan konsep dari pembelajaran mendalam, ya. Nah, seperti apa Bapak Ibu nanti pelaksanaannya? Insya Allah besok kita lihat gimana proses perencanaannya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu dimensi profil lulusan, ya ini ada empat empat apa ya empat lapisan kita bilang Bapak Ibu ya. Ada dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Bapak Ibu kita akan bahas satu persatu lapisan ini ya. Nah, Bapak Ibu lapisan yang pertama ya, yaitu tentang 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana Bapak Ibu nanti di pembelajaran kita anak-anak mendapatkan ya atau individu memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu untuk keimanan ini Bapak Ibu tidak hanya apa ya pembelajaran di agama saja. Bagaimana misalkan mereka belajar IPA, juga mereka tumbuh
keimanan mereka, ketakwaan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misal Bapak Ibu, saya terkadang sering ya sama anak-anak itu mengaitkan antara misalkan pembelajaran IPA dengan adanya misalkan di hadis kah, di Quran surat berapakah begitu ya. Contohnya begitu Bapak Ibu, misalkan saya belajar tentang kemanetan gitu ya. Eh, Manet itu ada berapa kutub, dua kutub, yang sejenis bagaimana, tolak menolak sifatnya, yang beda jenis bagaimana sifatnya tarik menarik. Jadi ada nggak konsep di Al-Quran begitu ya? Oh ada Ibu, bahwa apa namanya, ada ketika itu ada kaum Samud ya, bahwa tidak boleh melakukan hubungan yang sejenis begitu ya. Nah sekarang kan lagi marak-maraknya LGBT dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi situ situ saya terus menerus saya kaitkan gitu. Jadi sehingga anak-anak, oh iya Ibu, hukum alamnya saja tidak boleh ya. Hukum alam ditambah lagi dengan hukum yang ada di Al-Quran, ditambah lagi dengan konteks dengan mapel IPA, mapel fisikanya gitu ya, dan sebagainya Bapak Ibu. Banyak banyak beberapa hal yang bisa saya kaitkan. Jadi sehingga Bapak Ibu mereka tumbuh keimanannya, sehingga mereka tumbuh ketakwaannya. Oh ini tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan. Ya. Kemudian misalkan belajar tentang sistem pencernaan, saya bilang gitu. Jadi saya bilang sama anak-anak, nak, kamu ketika makan itu sadarnya sampai di mana kamu makan? Mulut masih sadar? Sadar Bu, masih. Menyadari kalau kamu mengunyah makanan. Di kerongkongan kamu masih sadari? Masih Bu menelan? Oke. Sampai di lambung prosesnya kamu sadari nggak? Saya gituin. Enggak Bu. Ngapain coba di lambung? Prosesnya ngapain begitu ya? Oh, makan tuh di rumah, kemudian dikeluarkan gas HCl gitu. Apakah kamu menyuruh gas HCl itu untuk mengeluarkan lambung itu mengeluarkan gas HCl? Tidak. Jadi artinya kita tidak sepenuhnya mengendalikan diri kita. Ada pengendalian lain. Siapa? Tuhan kita yang mengendalikan diri kita. Karena kita tidak sepenuhnya mengendalikan apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa hal yang redaksi ya, bahasa yang memang mengaitkan ke situ. Jadi tidak hanya guru agama, tapi bagaimana kita sebagai guru mapel juga bisa, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang kedua adalah dimensi kewargaan. Bagaimana Bapak Ibu individu memiliki rasa cinta tanah air, serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kebudayaan dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmonisasi antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Ini sama Bapak Ibu ya, jadi tidak hanya guru PKN nih, bagaimana diintegrasikan dengan mapel yang lain juga. Nah, ketiga Bapak Ibu adalah penalaran kritis. Bagaimana Bapak Ibu ketika belajar sama kita ini menghasilkan individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian Bapak Ibu, eh, yang dimensi yang keempat, kreativitas. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan original dalam mengolah ide ataupun informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Dimensi yang kelima, Bapak Ibu, adalah kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, bagaimana anak-anak itu tidak kolaborasi ini Bapak Ibu kan dia saling kerjasama ya. Jadi bagaimana dia bisa mampu bekerja sama dengan efektif dengan orang lain maksudnya ya, secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Dimensi yang keenam, kemandirian. Bagaimana individu yang dihasilkan mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Dimensi yang ketujuh, Bapak Ibu, kesehatan. Nah, bagaimana individu yang nanti dihasilkan adalah memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisiknya untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Nah, dimensi ke-8 Bapak Ibu, komunikasi. Bagaimana Bapak Ibu individu yang memiliki kemampuan komunikasi interpribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu inilah konsep dari 8 dimensi profil lulusan yang diminta ya.
Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke lapisan kedua ya, prinsipnya. Ini Bapak Ibu. Tadi prinsipnya ada tiga, ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu ya, saya lagi kurang sehat tenggorokan ya lah, lagi batuk dikit ya. Bapak Ibu, adapun prinsip pembelajaran menjadi landasan penting yang memastikan proses belajar berjalan efektif. Di Bapak Ibu ada tiga prinsip utama dalam PM ini. Bapak Ibu, yang pertama adalah berkesadaran, tadi ya, mindful, bermakna, tadi apa? Oh ya, berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful. Jadi Bapak Ibu, ketiga prinsip ini saling melengkapi dalam membangun pembelajaran mendalam bagi siswa kita. Kita akan bahas satu persatu ya. Prinsip yang pertama Bapak Ibu, berkesadaran. Jadi berkesadaran merupakan pengalaman belajar siswa yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi dirinya, gitu ya. Siswa kita memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara introspeksi untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar mereka sendiri untuk mencapai tujuan. Ketika siswa memiliki kesadaran belajar, Bapak Ibu, maka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian Bapak Ibu, ada pun poin penting dalam berkesadaran ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah kenyamanan siswa dalam belajar. Nah, itu. Mereka fokus, konsentrasi, dan perhatian. Kemudian mereka sadar terhadap proses belajar yang mereka lakukan. Kemudian mereka terbuka terhadap perspektif yang baru. Kemudian yang keempat, rasa ingin tahu mereka terhadap pengetahuan dan pengalaman yang baru. Itu Bapak Ibu, poin penting di prinsip berkesadaran. Baik, baik Bapak Ibu, yang berikutnya bermakna. Jadi pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa kita dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Proses belajar tidak hanya sebatas memahami informasi, penguasaan konten, namun juga orientasi pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan itu. Jadi Bapak Ibu, kemampuan ini mendukung retensi mereka jangka panjang, gitu ya. Jadi pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan siswa, membuat mereka memahami siapa dirinya, bagaimana mereka menempatkan diri dalam lingkungannya, dan bagaimana juga yang penting Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa berkontribusi bagi lingkungannya, gitu. Jadi konsep pembelajaran yang bermakna melibatkan siswa dengan isu nyata yang ada ya dalam konteks personalkah, lokal, nasional ataupun global. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran ini bisa melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Nah, Bapak Ibu, ini poin penting dalam bermakna ya. Yang pertama, itu harus kontekstual gitu materinya, relevan dengan kehidupan nyata mereka gitu. Misalkan kayak kemarin Bapak Ibu ya, saya mengambil tentang misalkan pembelajaran tentang gempa bumi ya, bukan gempa bumi sih, bencana longsor gitu Bapak Ibu, tentang bencana ya, mitigasi mitigasi bencana, karena saya guru IPA ya, ada mitigasi bencana. Bapak Ibu, saya ambil kasus kebetulan di daerah saya itu kan dekat dengan Brastagi ya. Brastagi itu kan daerah daerah pegunungan. Itu ada beberapa kali longsor gitu. Saya ambillah konteks itu Bapak Ibu ke dalam pembelajaran. Saya katakan, kenapa ya akhir-akhir ini Brastagi itu sering longsor gitu ya. Ada apa gitu ya. Jadi apa kaitannya dengan tentang apa namanya sifat ikat ikat daya dorong tanah dengan ikat tanah begitu ya. Apa kaitannya begitu Bapak Ibu? Ada. Kemudian ketika saya bilang ketika kamu nanti jadilah pemimpin daerah itu atau bagaimana, apa solusi kamu terhadap supaya nggak terjadi tanah longsor begitu. Apa solusi mereka? Gitu, Bapak Ibu ya. Jadi ada kaitan dengan kehidupan nyata mereka yang kita ambil. Kemudian Bapak Ibu, saya kalau ngomong cepat jelimet ya, maaf ya. Karena saya mikir kayak ini banyak lagi, waktu kita terbatas gitu ya, jadi agak cepet-cepet ngomongnya gitu ya. Maaf Bapak Ibu ya kalau jelimet. Yang kedua Bapak Ibu,
adalah keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Ini konsep dari bermakna. Jadi ada kaitan pengalaman sebelumnya terhadap apa yang mau kita pelajari hari ini, begitu ya. Kemudian ketiga Bapak Ibu, adanya kebermanfaatan pengalaman belajar mereka untuk diterapkan dalam konteks yang baru. Ya. Manfaatnya apa gitu ya? Diterapkan pada konteks yang baru itu bagaimana begitu. Kemudian Bapak Ibu ada keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Nah, ini contoh lagi Bapak Ibu, misalkan saya belajar tentang jaring-jaring makanan nih, gitu ya. Jadi anak itu kesetuju ya Bapak Ibu. Saya kan guru, sebenarnya saya basicnya fisika, tapi guru IPA, jadi harus bisa biologi, fisika, kimia, gitu ya. Tantangan Bapak Ibu, tantangan kan, tapi Bismillah jalani saja, gitu ya. Kita belajar lagi. Gitu. Jadi contoh Bapak Ibu misalkan jaring makanan nih. Jadi saya eh, ngambil kasus yang berkaitan dengan konsep ekonomi, gitu ya. Ketahanan pangan. Jadi Bapak Ibu ada misalkan ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan ini gitu ya. Bapak Ibu kan ada begitu ya tahapannya. Jadi saya buat pertanyaannya, saya tanya mana nak. Nah, kalau lah misalnya tikus mati ya, apa yang terjadi dengan kondisi apa ya? Apa namanya? Apa bahan pangan kita gitu ya. Apa yang terjadi dengan bahan pangan kita nak jika tikus mati gitu ya. Gimana dengan kalau bagaimana kalau misalkan ular mati tidak ada lagi, bagaimana dengan kondisi bahan pangan kita gitu. Apakah bisa kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan untuk kebutuhan beras saya begitu ya. Nah, Bapak Ibu seperti itu ya. Ada nanti kita kaitkan dengan ilmu ekonominya dan bagaimana ya gitu begitu ya Bapak. Nah, insya Allah saya yakin Bapak Ibu bisa. Kemudian Bapak Ibu yang kelima, bahwa bermakna ini dia punya prinsip bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat yang bisa ilmu yang didapatkan itu akan berguna bagi kehidupannya kelak dan terus menerus. Bapak Ibu prinsip yang ketiga adalah menggembirakan. Jadi Bapak Ibu menggembirakan ini bukan bukan sebatas yuk kita nyanyi, main games gitu ya, atau ada ice breakingnya terus menerus, banyak ice breakingnya enggak juga Bapak Ibu. Ketika menggembirakan tapi konsep tujuannya juga nggak nyampe juga nggak termasuk itu ya gitu ya. Nah Bapak Ibu dikatakan menggembirakan di sini adalah pembelajaran yang menggembirakan, suasana belajar yang positif maksudnya itu. Jadi pembelajaran yang memunculkan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu siswa kita terhubung secara emosional, sehingga lebih mudah dipahami, lebih mudah memahami, mengingat, menerapkan pengetahuan itu sendiri. Menurut Bapak Ibu, siswa juga menikmati proses belajarnya, motivasi interaksi mereka akan tumbuh dan mendorong rasa ingin tahu mereka, kreativitas mereka, dan keterlibatan aktif mereka. Nah, Bapak Ibu, next ya. Bapak Ibu, adapun poin penting dalam menggembirakan adalah yang pertama, lingkungan pembelajaran yang interaktif. Tidak hanya sebatas mereka di dalam kelas, tidak hanya sebatas mereka sumber belajarnya hanya guru tok ya, ceramah saja, tidak itu. Tapi bagaimana bisa lingkungan yang mereka kolaboratif dengan siswa lain, dengan mungkin komunitas lain, nah, tidak hanya guru, bagaimana sumber belajarnya itu beragam dan sebagainya. Kemudian apa namanya Bapak, kontennya juga beragam beragam sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Kalau kita katakan Bapak Ibu sesuai yang apa ya, diferensiasi waktu kurikulum merdeka berdasarkan kebutuhan mereka dan sebagainya. Kemudian aktivitas pembelajaran yang menarik, tidak hanya mungkin tadi saya bilang tidak hanya ceramah, tapi juga ada eksperimen, ada proyek, penemuan baru gimana mereka menemukan hal-hal yang baru di luar dan sebagainya ya. Ya, tidak hanya untuk mendengarkan guru saja gitu ya dan sebagainya. Terus Bapak Ibu menginspirasi. Jadi pembelajaran bagaimana dengan belajar sama kita, mereka terinspirasi gitu ya. Oh, begitu ya. Oh iya, nanti aku jadi begini deh gitu ya. Oh, rupanya itu nggak boleh ya. Seharusnya begini ya. Jadi menginspirasi Bapak Ibu ya. Aku maulah buat hal-hal yang lebih baik begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, tantangan yang memotivasi mereka. Ya, jadi tantangan itu mereka mengatakan itu bukan sebagai apa ya suatu hal yang membuat mereka makin malas belajar, tapi bagaimana memotivasi mereka untuk terus 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 belajar dan menumbuhkan rasa ingin tahunya. Gitu ya.
Dan kelima, Bapak Ibu, tercapainya keberhasilan belajar. Itu poin penting dalam menggembirakan. Oke, next. Ya, ya. Oke, next, Bapak Ibu. Tadi udah ya, Bapak Ibu ya. Ya, kita skip aja tadi sudah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk lapisan yang ketiga ya, pengalaman belajar. Oke, Bapak Ibu, kita brainstorming lagi ya. Bapak Ibu, mengapa ya membuat siswa terhubung dengan isu kontekstual ya dan terlibat konkret dalam pemecahan masalah menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman pembelajaran mendalam. Saya ulangi Bapak Ibu ya, misalkan tadi yang saya bilang, kita nih bawa nih isu-isu lingkungan, isu-isu yang ada dalam kehidupan nyata mereka, dan bahkan juga mereka terlibat aktif Bapak Ibu dalam pemecahan masalah, gitu ya. Apa yang kenapa itu menjadi bagian penting Bapak Ibu? Mengapa harus begitu? Untuk membangun pengalaman belajar mereka. Boleh sharing Bapak Ibu? Boleh berikan pendapatnya? Silakan. Belum ngantuk ya Bapak Ibu, belum kan? Masih semangat ya? Sudah jam berapakah ini? Oh, sudah jam 9 lewat. Insya Allah masih ada setengah setengah perjalanan lagi Bapak Ibu. Masih semangat ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ngasih pendapatnya? Mengapa ya membuat siswa itu terhubung dengan isu kontekstual yang ada di kehidupan kita, pemecahan masalah ya, bahkan mampu mereka ikut juga serta dalam pemecahan masalah menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman belajar mendalam ini. Boleh sharing Bapak Ibu? Halo, Ya, halo. halo, halo. Pak Adi, silakan kalau nggak ada Pak Adi nih jadi saya tunjuk. Saya lagi balik lagi nih. Bu Titi Pokoknya mungkin. kalau nggak ada yang ngasih pendapat Pak Adi saya tunjuk. Iya, Silakan Pak Adi. mengapa membuat siswa terhubung dengan isu kontekstual dan terlibat konkret dalam pemecahan masalah? Suka juga dengan Pak Hadi yang buat itu loh, Pak apa sih yang ceret ceret apa ceret pakai apa ya Secara, ceret yang ini loh Pak, secara otomatis. ceret otomatis. Nah itu saya suka itu, keren tuh. Nanti nanti boleh ajarin saya ya. Nah itu juga sesuatu ini ya Bapak Ibu ya, itu suatu juga pemecahan masalah ya. Jadi eh, apa ya dengan ceret itu gitu kan, kita nggak perlu misalkan tangan kita kotor nih gitu ya, megang-megang gagang itu kan juga pengaruh, ada bakteri segala macamnya nanti bolak-balik kan masuk juga gitu Bapak Ibu. Jadi bisa untuk misalkan dengan cara otomatis dekatkan saja, bisa keluar airnya ya. Itu juga termasuk ya bagaimana bisa menghubungkan isu kontekstual yang ada dengan pemecahan masalah ya gitu tadi ya. Ya bagian pentingnya Pak, kenapa itu Pak? Gitu. Merupakan bagian penting itu apa gitu Pak Adi? Kenapa itu dijadikan bagian penting dalam membangun pengalaman belajar mereka? Apa kira-kira Pak Adi? Ya, ini bisa membangun pengalaman belajar mendalam atau menjadi masalah yang menjadi bagian penting. Ya, itu tadi, Bu. Kalau tentang yang ceret tadi kan itu lebih ke apa kemarin itu sebenarnya kita ke apa kalau tidak salah pemanfaatan keping sejajar atau apa transistor ya Bu ya. Oh ya, Ada transistor. transistor kapasitor itu. Jadi kalau Oke. selama ini kalau kita di teori di buku itu kan rumus-rumus itu ya. Jadi Ya, tentang benar. rumus kemudian cara menghitungnya dan lain sebagainya. Kemudian saya hubungkan dengan alat elektronika yang sederhana yang di situ juga ada bagian kapasitor dan oh, ada kapasitor, ada resistornya, kemudian ada transistornya, jadi bisa terhubung di situ. Ya, artinya selain anak-anak bisa belajar rumusnya, juga bisa Langsung mengaplikasikan penerapannya ya. langsung penerapannya seperti itu. Nah, itu kata kuncinya. Ah. Oke, Pak. Makasih Pak Adi. Masya Allah, keren sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya, Pak Adi. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pengalaman tadi kan sudah tadi apa prinsip pembelajaran lapisan kedua ya. Sekarang kita masuk lapisan ketiga, Bapak Ibu.
pengalaman belajar. Bapak Ibu ada 3 pengalaman belajar yang akan kita terapkan di bagian perencanaan nanti di dalam pembelajaran. Bapak Ibu tadi kalau prinsipnya itu harus ada terintegrasi di dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu adalah perencanaannya. Di dalam perencanaan itu ada memahami, mengaplikasi, merefleksi, Bapak Ibu. Bentuk nanti RPP-nya juga ada tahapan ini Bapak Ibu. Nanti kita lihat deh besok insya Allah. Nah, Bapak Ibu, di sini di tahapan ini Bapak Ibu ada beberapa poin ya, bertahap ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, tahap pertama memahami itu ngapain. Nah, Bapak Ibu di tahap memahami ini yaitu tahap awal siswa untuk aktif mengkonstruksi ya, membangun pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep ataupun materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini Bapak Ibu terdiri dari pengetahuan esensial, aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Nah, tahap mengaplikasi Bapak Ibu yaitu pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas siswa kita dalam mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Jadi dari mereka sudah paham nih tentang konteks suatu konteks, bagaimana mereka dapat mengaplikasi konteks itu dalam kehidupan nyata mereka, ya, agar siswa memperoleh pengetahuan lebih mendalam, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu masuk ke refleksi, tahapan refleksi, proses di mana siswa mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Jadi sudah konsepnya begini Bapak Ibu. Mereka sudah belajar nih sampai di tahap memahami. Nah, memahami, oh mereka paham nih misalnya tentang tekanan hidrostatis, mereka paham. Kemudian konsep apa hubungan dengan misalkan kedalaman dengan tekanan dan sebagainya. Nah, aplikasinya kemana gitu ya? Aplikasi rumus tekanan ini di mana gitu ya. Jadi ada mereka solusi, oh ternyata tekanan ini pengaruh konsepnya dengan misalkan pembuatan kapal selam ya. Kemudian bagaimana cara mereka harus berenang menyelam, ada syarat yang harus mereka patuhi ketika mereka menyelam begitu. Kemudian bagaimana konsep ini juga dilakukan oleh misalkan seorang apa ya pengusaha tambak ikan ataupun tambak udang, gimana mereka membuat suatu kolam dan gimana misalkan mereka ada juga suatu saat mereka jadi arsitek membuat bendungan dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi ada pengaplikasian setelah mereka paham tentang suatu konsep, mengaplikasikan. Baru Bapak Ibu setelah mereka mengaplikasikan, tahapnya refleksi. Jadi mereka maknai, tadi tindakannya bagaimana ya? Nyata apa yang saya lakukan tadi aplikasinya itu baik nggak ya gitu ya, jadi refleksi atau bermanfaat nggak ya bagi masyarakat gitu ya dan sebagainya. Ya, Pak Ibu, tahap refleksi ini melibatkan regulasi diri atau pengukuran terhadap diri sendiri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Nah, Bapak Ibu, kita akan detail lagi ya tentang apa sih sebenarnya konsep belajar, pengalaman belajar memahami. Bapak Ibu tadi kan dibilang bahwa memahami ini pengetahuan yang diberikan itu ada esensial, aplikatif, nilai dan karakter ya. Jadi Bapak Ibu ciri-cirinya itu adalah menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian menstimulasi proses berpikir siswa kita, kemudian menghubungkan dengan konteks nyata atau ke dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, kemudian menanamkan nilai moral dan etika, serta nilai positif lainnya, serta mengaitkan pembelajaran dan dengan pembentukan karakter serta didik kita. Kemudian Bapak Ibu, contohnya misalkan mengeksplorasi pengalaman-pengalaman siswa terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik misalkan permasalahan sosial pada pembelajaran IPS gitu ya. Kemudian misalkan memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta siswa untuk memahami dan berikan tanggapan. Ini contoh misalkan Bapak Ibu dalam pokok bahasan permasalahan sosial ya. Misalkan dikasih datanya dulu nih gitu. Apa data-datanya tentang permasalahan sosial di Indonesia misalkan kemiskinan kah, kemudian mungkin tawuran lah
atau kejahatan dan sebagainya Bapak Ibu ya. Itu contoh. Lanjut Bapak Ibu, di tahap memahami ini juga kita lihat tadi ada penerapan misalkan pengetahuan esensial ya. Tadi Bapak Ibu. Pengetahuan esensial, aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, apa itu pengetahuan esensial? Jadi adalah pengetahuan dasar yang fundamental dalam suatu bidang ataupun disiplin ilmu yang harus dipahami dan dikuasai untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Contoh Bapak Ibu, pengetahuan esensial ini misalnya bahasa, mempelajari kosakatanya, tata bahasa dasarnya, pengetahuan wacananya, dan empat terlebih berbahasa Bapak Ibu. Misalkan tadi speaking, writing, ya, kemudian vocabulary dan sebagainya Bapak Ibu. Itu pengetahuan dasar ya, esensial. Bapak Ibu, setelah itu kita masuk ke pengetahuan aplikatif, yaitu pengetahuan yang berfokus pada penerapannya. Ya, namanya aplikatif ya, penerapan. Jadi penerapan pada penerapan konsep, teori, atau keterampilan pada situasi nyata. Ya. Jadi pengetahuan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau menciptakan sesuatu yang berdampak. Contoh Bapak tadi kan contoh ya. Misalkan tadi esensialnya adalah bahasa. Mereka pelajari kosakata, tata bahasa, dan sebagainya. Maka di pengetahuan aplikatifnya Bapak Ibu dinaikkan levelnya lagi, maka mereka memahami cara menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan atau bahan presentasi yang efektif. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi setelah mereka tahu nih kosakata, tata bahasanya, maka bagaimana cara menulis laporan yang baik menggunakan pengetahuan tadi yang esensial. Ya. Baru Bapak Ibu lanjut, ribet lagi Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, pengetahuan nilai dan karakter. Di mana Bapak Ibu pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral, ya, etika, budaya, dan kemanusiaan yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, sikap, perilaku seseorang. Contoh Bapak Ibu, tadi kan masih bahasa nih ya, ini masih satu apa ya, satu mapel nih kita bilang, satu pokok bahasan gitu ya. Bahasa di bagian nilai itu seperti apa Bapak Ibu? Jadi mereka memahami cara menggunakan bahasa untuk membangun hubungan baik, menghindari konflik, serta menunjukkan empati dan kepedulian. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ketiga ini harus ada ya ketika tahap memahami. Jadi udah tahu nih konsep dasarnya, menerapkanlah mereka. Jadi kaitannya dengan pengetahuan nilai apa Bapak Ibu? Nah, ketika mereka tahu kosakata dan sebagainya banyak berbagai macam tata bahasa, pengetahuan wacana dan bagi yang lain-lain Bapak Ibu, maka mereka tahu bagaimana cara berbahasa yang baik, memilih bahasa-bahasa yang tidak mungkin menyakitin orang lain, yang tidak mengandung apa namanya ras dan sebagainya ya begitu. Menunjukkan empati dan kepedulian begitu Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu tadi tahap memahami, sekarang kita masuk ke pengalaman belajar yang mengaplikasi. Bapak Ibu, di sini cirinya adalah pendalaman pengetahuan ya. Bagaimana memperluas ataupun mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi yang baru, pengalaman lain ataupun bidang ilmu yang berbeda. Cirinya Bapak Ibu adalah menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata, kemudian mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut ya. Jadi mengembangkan ini tidak hanya stagnan sampai di situ, tapi dikembangkan terus ya pemahaman itu. Kemudian berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Contoh Bapak Ibu ya, contoh. Saya ambil dua contoh Bapak Ibu. Mapel matematika dengan mapel IPA ya. Misalkan mapel matematika, persamaan linear. Dasarnya ngapain Bapak Ibu? Jadi dasarnya siswa memahami bentuk umum, persamaan linear, dan cara menyelesaikannya Bapak Ibu. Nah, pendalaman pengetahuannya adalah bagaimana siswa menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan. Jadi udah tahu nih konsepnya, memahami mereka tentang persamaan linear, bagaimanakah
pendalaman pengetahuannya adalah bagaimana mereka menerapkan persamaan linear tadi di masalah keuangan. Seperti misalnya menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu misalkan di IPA nih, topiknya adalah energi dan perubahannya. Dasarnya adalah peserta didik memahami tentang perubahan energi dan penghematan energi. Baru Bapak Ibu, pendalamannya adalah bagaimana siswa kita menerapkan penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan mereka mampu membuat energi alternatif dalam bentuk yang lain. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini tahap mengaplikasi. Jadi tidak hanya kok kita kan mungkin ya saya yakin Bapak Ibu tidak sampai di situ aja ya. Tapi mungkin sebagian besar guru kita cukup udahlah tuh mereka tahu lah konsep linear gitu ya. Konsep sama linear udah tahu lah mereka tentang penghematan energi. Tapi bagaimana yuk kita buat coba apa ya bisa kita lakukan untuk membuat solusi lain ya untuk bentuk energi yang lain kah? Kemudian bagaimana menanamkan nilai karakter itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Oh, ketika udah selesai dipakai, dimatikan ya lampunya, dimatikan ya kipas anginnya, dimatikan ya AC-nya, begitu ya. Kemudian ketika mereka belajar tentang pencemaran lingkungan, oh bagaimana tidak lagi menggunakan sampah plastik, ya. Oh, nanti ketika beli mau menggunakan kantong sendiri ataupun bawa bawa wadah sendiri dan sebagainya. Ketika mereka mau pengen beli minum es, tidak lagi menggunakan cup-cup yang plastik itu. Bagaimana mereka menggunakan wadah mereka yang dibawa dari rumah sampai di batas itu Bapak Ibu, maka insya Allah uh, pembelajaran kita berhasil, gitu ya. Lanjut Bapak Ibu, yang ketiga adalah merefleksi. Jadi Bapak Ibu di sini cirinya regulasi diri ya, pengukuran terhadap diri sendiri, di mana individu mampu mengendalikan pikirannya, emosinya, perilakunya dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, regulasi diri sangat penting bagi siswa untuk mengelola proses belajar mereka secara mandiri dan efektif. Cirinya Bapak Ibu, mereka memotivasi diri sendiri untuk terus belajar dan bagaimana cara belajar untuk mencapai tujuan. Kemudian refleksi terhadap pencapaian yang sudah mereka lakukan, ya evaluasi diri. Kemudian ketiga, menerapkan strategi berpikir yang baru, misalkan gimana ya caranya untuk mencapai pembelajaran yang baru, gimana caranya supaya sampai, supaya tahu, supaya paham, supaya bisa mengaplikasi, begitu ya. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran. Dan yang kelima, bagaimana mereka bisa meregulasi emosi dalam pembelajaran. Contohnya Bapak Ibu adalah menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh, penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian siswa dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri, kemudian siswa mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, dan frustasi saat belajar dengan strategi coping seperti bernapas dalam-dalam, istirahat sejenak, atau mencari dukungan sosial yang lain dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di sini penting ya, dikenalkan Bapak Ibu di pembelajaran mendalam ini ada namanya taksonomi Solo. Sebenarnya ada tadi ya, cuma belum saya kopikan kemari Bapak Ibu. Nanti insya Allah besok saya kopikan, saya berikan apanya, tahapannya ya. Bapak Ibu, kalau kita kan kenalnya taksonomi belum ya, itu oleh Anderson dan Cradwell ya. Nah, itu ada 6 ini ya, 6 6 level ya. C1, C2, C3, C3 sampai C6 ya. Ya Bapak Ibu, yang pertama kalau untuk taksonomi belum itu mengingat ya. Yang kedua C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta Bapak Ibu. Yang dikatakan HOTS itu kan Bapak Ibu dia dari menganalisis ya sampai mencipta. Sedangkan dari mengingat sampai memahami dan menerapkan itu masuk ke LOTS ya. Nah Bapak Ibu, menurut taksonomi Solo, sebenarnya Bapak Ibu ini yang dianjurkan oleh pembelajaran mendalam ya pakai taksonomi Solo. Tidak lagi belum, tapi Bapak Ibu apa ya bahasanya tidak di apa ya bahasa gini ya, bukan diwajibkan tapi pembaharuannya itu menggunakan taksonomi Solo ya untuk PM ini. Beda sama Bapak Ibu mirip-mirip ya, cuma beda-beda aja ya.
Jadi untuk tahapan LOTS Bapak Ibu yang rendah itu namanya mereka adalah prastruktural dan unistruktural. Itu bagian mengingat. Itu di tahap taksonomi Solo. Kemudian Bapak Ibu untuk memahami itu namanya multistruktural ya. Kemudian tahapan menganalisis dan menerapkan itu relasional dan mencipta serta mengevaluasi dan mencipta itu masuk ke berpikir abstrak yang mendalam. Bapak Ibu ini tingkatannya ya. Seperti apakah? Nanti Bapak Ibu ada juga kata kerjanya. Kata kerja operasional juga ada di taksonomi Solo. Seperti apa nih kali ya? Nah, Bapak Ibu, barulah kita masuk ke pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Itu di apa ya? Disimpulkan jadikan satu ya. Jadi dibahasakan bahwa kalau untuk taksonomi belum mengingat, memahami kalau Solo prastruktural, pra, uni, dan multi itu di tahapan memahami. Kemudian Bapak Ibu ketika di taksonomi belum menerapkan menganalisis, di Solo itu relasional, maka di PM itu masuk tahapan mengaplikasi. Kemudian ketika di belum itu mengevaluasi mencipta, di Solo berpikir abstrak yang mendalam, maka di PM Bapak Ibu itu bagian dari merefleksi. Gitu ya. Jadi udah bisa bedain ya. Mana belum Solo dan PM. Nah, Bapak Ibu di deskripsinya gimana? Di tahapan memahami Bapak Ibu untuk PM sendiri adalah ini mengingat kembali, memiliki banyak ide. Jadi di tahapan memahami dia masih dalam posisi banyak ide tapi belum dituangkan gitu ya. Baru Bapak Ibu tahapan mengaplikasi deskripsinya adalah Bapak Ibu kan banyak ide nih, tapi dihubungkan ide satu dengan ide-ide yang lain gitu Bapak Ibu. Baru di tahap merefleksi Bapak Ibu, gimana caranya adalah memperluas ide bahkan menerapkan idenya. Gitu. Jadi itu tingkatan yang tinggi ya di bagian refleksi di bagian di pembelajaran PM ini. Oke, next Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan contoh Bapak Ibu PM pada ranah kognitif. Misalkan memahami, saya ambil topik tentang fotosintesis ya. Misalkan siswa dapat memberikan definisi fotosintesis, namun belum dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa fotosintesis terjadi. Itu masih memahami Bapak Ibu. Kemudian ketika siswa menjelaskan beberapa elemen yang terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan antar proses fotosintesis. Ini juga masih memahami. Baru Bapak Ibu tahapan mengaplikasi. Siswa menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitannya dengan isu ketersediaan bahan atau tanaman pangan. Karena kan Bapak Ibu, fotosintesis ini adalah bagian dari makhluk hidup dapat menciptakan, membuat makanan sendiri. Ketika dia sudah mampu Bapak Ibu, maka kan akan banyak ini tanaman-tanaman baru ya. Artinya mereka tumbuh subur dan sebagainya. Ini konsep ada kaitannya dengan isu ketersediaan tanaman pangan begitu ya. Baru Bapak Ibu, tahapan merefleksi adalah siswa mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas dan menyadari perannya terhadap isu nyata seperti ketersediaan bahan pangan, perubahan iklim, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini juga penting ya. Artinya, misalkan mereka tahu nih proses fotosintesis menghasilkan apa, energi, ya, makanan pada tumbuhan. Oh, ternyata tidak hanya menghasilkan bahan makanan bagi tumbuhan itu sendiri, tapi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Apa yang dihasilkan mereka adalah oksigen, uap air, dan sebagainya. Nah, itu pengaruh kemana Bapak Ibu? Pengaruh ke perubahan iklim, pengaruh ke lintas disiplin ilmu yang lain, yaitu apa? IPS, geografi, begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh mengaitkan dengan yang lain. Lintas disiplin ilmu ya. Lintas Oke. makna ya Bu ya. Ibu, Ya Bu. iya izin Ibu Lia. Jadi ini sudah lewat 42. Oh ya, kasihkan ya. Sebenarnya memang Boleh. kita kalau bahas PM ini banyak ya detail karena memang. Gimana Bapak Ibu kita lanjut besok atau karena memang ini dikit karena besok Bapak Ibu kalau kita besok insya Allah sih kita cuma hanya mau jelaskan tentang poin-poin yang ada di perencanaan pembelajaran. Nanti bisa sedikit ini kali ya.
kita bahas ya. Karena emang sudah malam kali ya Bapak Ibu ya. Mungkin udah capek Bapak Ibu dengarkan ocehan saya. Ya, yang kadang Enggak. suka Seru, jelimet kalau seru, ngomong seru. kok cepet-cepet gitu ya. Iya, tadi memang gini Bapak Ibu, karena mikir juga ya, ini banyak detail. Kalau kita nggak tuntas juga, maksudnya gini ya, kalau kita pemahaman PM ini setengah-setengah, kan nanti ada juga pengaruhnya ya dengan konsep ya kita misalkan ngobrol nih dengan teman-teman yang apa, tapi kita belum tahu belum duduk nih ya pengetahuan dengan tentang PM ini gitu ya. Jadi maunya sih saya pengennya Bapak Ibu duduk nih tentang pengetahuan PM ini gitu. Jadi tidak ada kesalahan komunikasi tentang apa sih itu PM gimana sih gitu ya. Seperti itu Bu, Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Saya apa ya menghargai sekali Bapak Ibu karena memang mungkin lelah ya dari pagi mungkin ada kegiatan lain. Ini besok lagi kita sambung. Ya saya serahkan ke panitia bagaimana. Oke. Itu Pak Aji Satrio Ya, juga mau Pak Haji. apa mau ungkapkan pendapatnya Mau apa Pak? komen kali Silakan Bu. Pak. Iya, Mungkin Pak Haji mau komen Bu. boleh bertanya sedikit, Boleh, Ibu? boleh silakan. Gimana Tadi Ibu Titi lah? menunggu Bu Titi gimana kesempatan. Bu Titi? Saya bukan moderatornya. Boleh, Oh, silakan, diberikan, Pak boleh. Haji. Oke, silakan. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan sederhana, Bapak Ibu. Terkhusus bagian yang ini, gitu kan. Sebenarnya banyak pertanyaannya, cuman yang ini aja kayaknya yang lebih ringan gitu. Untuk kata merefleksi sendiri, gitu, sejauh ini yang saya pahami, gitu kan, kalau misalnya kita dalam suatu pembelajaran itu ada di penutupan kan kita merefleksi pembelajaran artinya kita kan memikirkan kembali aduh, merenungkan atau meninjau kembali pembelajaran itu kan. Iya. Nah, kenapa tadi tiba-tiba di taksonomi Solo itu aduh maaf tiba-tiba deskripsinya itu memperluas dan menerapkan ide gitu. Nah, jadi apakah ini akan ada eh, arti baru dalam refleksi sendiri atau gimana kayak gitu? Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Aji. Gimana Bu Titi langsung saya jawab atau gimana? Boleh. Oke, Silakan tunggu ya Ibu, Pak. langsung. Kita lihat lagi tadi ya. Ini ya. Ya benar ya ini ya. Benar ya. Ya, Bapak Ibu gini. Memang kalau refleksi itu kan dia seperti mengkaji diri ya. Oh, misalkan hari ini saya apa yang saya dapat ya? Ya, kemudian apa yang saya dapat? Kalau saya dulu Bapak Ibu refleksi itu sebenarnya ada 3 tahapan ya. Saya lupa, ya saya kalau nggak salah 3 ya. Waktu saya ikut pelatihan USED dulu, Bapak Ibu, tanya apa yang sudah kamu ketahui, kemudian eh, apa yang belum kamu ketahui, dan yang ketiga adalah rencana tindak lanjut apa yang harus kamu lakukan ke depan dari apa yang sudah kamu ketahui dan yang belum kamu ketahui. Gitu Pak Haji ya. Ya Bapak Ibu, saya pernah ikutin pelatihan dari USED itu ada 3 itu tahapan untuk refleksi. Apa yang sudah kamu ketahui, apa yang belum kamu ketahui, dan apa rencana tindak lanjut ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa jadi menurut dari taksonomi Solo ini Bapak Ibu ya, kemudian dari konsep pembelajaran mendalam Bapak Ibu, deskripsinya adalah memperluas dan menerapkan ide. Jadi Bapak Ibu di sini tidak lagi terbatas hanya oh apa yang sudah saya ketahui ya, apa yang belum saya ketahui ya, bagaimana ya caranya ya. Tapi lebih luas lagi Bapak Ibu, gimana eh, rencana tindak lanjut kita ke depannya. Oh, ideku apa terhadap apa yang sudah saya ketahui. Kemudian apa manfaatnya bagi orang lain, bagi diri saya. Nah, mungkin seperti itu ya, Pak Aji ya. Jadi tidak hanya sebatas refleksi, oh apa yang sudah ketahui, apa yang belum, nggak hanya seperti itu, Pak. Tapi bagaimana rencana tindak lanjut itu juga itu termasuk bagian dari refleksi. Mungkin begitu ya. Gitu Pak Aji atau ada yang belum puas Pak Aji? Jadi Mm-mm. artinya Bu, kalau misalnya dulu kita menggunakan taksonomi Bloom itu kan ketika dalam proses inti pembelajaran Bu ya, sampai siswa menciptakan kayak gitu kan, Iya. sampai Heeh. siswa mengevaluasi, mencipta lah. Heeh. Nah sekarang ini berarti untuk direfleksi sendiri kita eh, berpikirnya untuk tindak lanjut selanjutnya gitu ya, bukan Iya, saat itu iya. menciptakan. Heeh.
Ya, Oh, jadi oke. tidak hanya sebatas mereka tadi yang saya bilang, tidak hanya sebatas mereka tahu apa yang belum tahu gitu, nggak hanya itu, tapi bagaimana menciptakan. Karena maka lihat Pak ya, ini kalau di taksonomi belum kan dia mencipta, mengevaluasi ya. Kemudian di Solo tuh berpikir abstrak secara mendalam. Kemudian PM itu merefleksi. Nah, dari sini deskripsi Bapak Ibu itu memperluas dan menerapkan idenya. Selanjutnya apa ya? Begitu. Oke ya Pak Aji ya. Gitu ya. Ada lagi Pak Aji? Sudah? Oke, Ibu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, lanjut. Dah, gimana Bapak Ibu? Kita lanjut besok saja nih sedikit ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ada lapisan yang keempat terakhir ya. Ya ini. Gak apa-apa sih besok aja deh. Saya kasihin Bapak Ibu kayaknya udah capek. Nanti nggak juga nyambung ya. Bapak Ibu saya ngoceh aja nggak tahu Bapak Ibu tidur. Iya. Oke, silakan saya serahkan ke panitia bagaimana? Bu Titi dan Pak Hadi. Mungkin cukup besok dilanjut kembali. Kenapa besok aja ya Pak Hadi ya? Ya, besok dilanjut kembali. Oke, sip. Lapisan Saya ke terserah panitia saja. Kalau saya diizinkan sampai malam, saya juga nggak apa-apa sampai malam sampai jam 12 kita ayo. Tapi nggak boleh Bapak Ibu ya. Nanti kan olahraga ya. Harus sehat bugar. Nanti besok kita nggak bisa ikut lagi ya. Oke, belum saya serahkan ke panitia. cukup mungkin. Cukup Oke, itu. baik. Bapak Ibu tunggu sebelum kita tutup ya. Saya mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu atas penyampaian saya malam ini yang mungkin sedikit agak terburu-buru, terbata-bata gitu ya. Juga mungkin agak lebih apa ya, karena terburu tadi agak lebih sesak, agak selimut, saya mohon maaf. Insya Allah sama-sama kita belajar dan yuk kita berubah apa ya mindset kita untuk ke arah lebih baik ya. Saya juga masih belajar begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya serahkan ke Bu Titi, dipersilakan. Iya, terima kasih banyak Bu Lia. Yuk, aplausnya Bapak Ibu luar biasa. Iya, kurang lebih 2 jam ya sudah bersamai terkait tentang pembelajaran mendalam. Nah, ini kalau boleh Bu, kalau boleh menyimpulkan, ini ada rumusan nih kita buat rumusan 8334. Iya, Oke, yang apa tuh Bu? 8 pertama nanti boleh tolong dikoreksi ya Bu ya. Oke, Nah, siap. 8334. 8 pertama, 8 profil lulusan. Nah, mungkin besok bisa kita remind lagi. Kemudian 3 pertamanya ada prinsip pembelajaran, 3 keduanya ada pengalaman pembelajaran, dan yang Ya. keempat ada kerangka pembelajaran. Luar Oke, sip. biasa Ibu. Iya. Jadi hari ini sudah membedah meaning, mind, dan joyful. Nah, eh, Bapak Ibu, kita masih belum putus, jadi tadi masih ada beberapa poin yang akan dibahas besok pagi. Mohon tolong besok tetap join di kelas ya. Kita mulai dari jam 8.30. Jadi kalau di agenda kita besok itu akan bahas RPP dan rencana penilaian gitu ya. Jadi lebih ke praktik. Namun karena malam ini ada keterbatasan waktu dan masih ada beberapa yang kurang, jadi besok ada tambahan materi yang lebih apa nih? Yang tinggal yang terakhir ya Mulia ya, gitu ya. Sambungan terakhir Bu, kerangka ya, Siap. kerangka lapisan terakhir ya. Lapisan terakhir. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Lia. Sama-sama Kemudian Ibu. Ibu berpantun lagi boleh ya? Boleh Ibu, silakan. Malam Minggu belajar belajar di virtual bersama. Ya. Sembari menikmati sajian tekwan. Maaf ini baru virtual tekwannya ya Bu ya. Ya. Iya. Rekan-rekan, mari bertumbuh bersama. Nah, ini bertumbuh bersama dari kalimatnya Bu Lia tadi ya.